udah kita minjem duit dulu ke Bu Haji 2 juta katanya buat dia, masih kita rampok aja. Malam itu Pak, saya ada bisikan mau dibunuh Pak. Ada keanehan-keanehan terhadap istri saya gitu. Pasangan suami istri di Bekasi dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ditemukan tewas terbunuh. Di Bekasi, korban ditemukan terkapar di sebuah kamar kontrakan. Sementara jasad pasangan suami istri di Bendungan Hilir ditemukan teronggok di Kali Klawing, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban dibuang oleh para pelaku yang merampok tempat tinggalnya. Sebuah kontrakan di bilangan Rawabebek, Bekasi Barat mendadak ramai. Rupanya telah terjadi peristiwa penganiayaan di tempat ini. Korbannya pasangan suami istri, penghuni salah satu kamar kontrakan. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Bekasi Kota yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, pelaku sudah diamankan warga. Ia nyaris dikeroyok. Ya. Selanjutnya polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Masih terlihat bercak darah di pinggir tangga menuju kamar kontrakan korban. Sukimin yang menjadi korban penganiayaan akhirnya tewas di rumah sakit. Sehari kemudian, Suwati istri Sukimin menyusul. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Korban Sukimin tewas dengan 3 luka hantaman benda tumpul di tubuhnya. Sedangkan istrinya Suwati mengalami 7 luka hantaman benda keras di tubuhnya. Lelaki inilah yang merenggut nyawa pasangan suami istri Sukimin dan Suwati. Namanya Andrianto, profesinya sebagai pedagang nanas. Andri juga merupakan tetangga kontrakan korban. Dan kami sempat mewawancarai Andrianto di sela-sela proses penyidikan. Jadi yang pertama kali saya ada kecurigaan dengan istri saya lah ya. Karena itu nggak terbukti, saya katakanlah cemburu buta. Nah yang kedua, ada keanehan-keanehan terhadap istri saya gitu. Jadi saya sampai nanya, kamu selingkuh apa enggak? Kalau kamu senang dengan orang, saya anterin, saya ikhlas, saya ridho. Tapi jangan selingkuh asal kamu demen. Saya tanda tangan di atas materai pun ridho kalau kamu cinta sama orang. Istri saya enggak.
Tapi yang kedua kali kayak malam itu Pak, saya ada bisikan mau dibunuh Pak. Bener Pak, malam itu saya mau dibunuh habis sama keluarga saya habis semua. Yang bunuh itu yang keluarga korban sekelompok dan teman-temannya yang kemarin mampir ke sini Pak. Rombongannya itu yang saya dihantui ketakutan sama rombongan itu. Daripada saya habis duluan, nggak ada yang mati, keluarga aku mati semua, aku udah mati, lebih baik ya diantara satu biar nggak seneng ada yang mati duluan gitu. Tapi sesudahnya Pak, kok kenapa tadi kok sampai begini dengan nggak pas dengan kenyataan, apa itu tadi bisikan setan apa? Iya. Kalau saya punya istri kayak Pak Andri, saya istrinya lusin-lusin aja. Terus yang kedua, itu istri bapak nanti kalau lebaran dapat THR 1 bulan gaji. Aku diam, iya, gajinya berapa? 900 sampai 1.500.000, pas saya nggak pernah nanya-nanya. Dan nanya kayak gitu. Di samping kontrakan bulan ini, saya lihat linggis saya ambil Pak. Buat jaga-jaga ntar kalau saya dihabisin habis maghrib itu. Nah begitu istri saya pulang, itu linggis buat apa Pak? Saya bilang buat nyopotin paku. Istri saya ketakutan, dia ke rumah kontrakan ponakan. Saya matiin lampu, naik ke atas, lampu kamar dia saya matiin langsung. Kan suaminya di pinggir, saya pukul duluan. Saya nggak ada niat matiin istrinya Pak. Setelah itu saya duduk di tangga Pak, megangin linggis di bawah, mau turun banyak orang. Untuk nakut-nakutin, ya saya pukul, nggak ada yang kena. Sebenarnya saya mau nyari diri kalau polisi yang datang Pak, polisi belum datang. Saya takutnya dihabisin masa Pak. Demi Allah menyesal Bang. Saya minta maaf sama keluarga korban dan anak cucu sahabatnya ya. Minta maaf. Menyesal hilap kejadian. Bener-bener kayak nggak terasa Pak hilap. Minta maaf bener. Sebuah drama penangkapan terjadi di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah pada pertengahan September 2017 lalu. Barangnya di mana? Barangnya di mana? Ayo tunjukin. Dua orang ini tak berkutik ketika tim gabungan kepolisian daerah Metro Jaya meringkusnya di sebuah hotel. Uangnya di mana? Uangnya di mana? Uangnya di mana? Uangnya taruh mana? Di tas. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti uang ratusan juta rupiah dan sejumlah perhiasan yang diduga hasil kejahatan. Mas-masnya mana? Mas-masnya di mana? Masnya di mana? Masnya? Di mana? Hah? Dijual di mana? Di mana? Pasar mana? Siapa yang jual? Yang jual siapa? Siapa namanya? Kedua pelaku ini masing-masing Sutarto dan Engkus Kuswara. Mereka merupakan eksekutor perampokan yang disertai pembunuhan di rumah seorang pengusaha garmen di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selain meringkus Sutarto dan Engkus, polisi terpaksa menembak mati satu pelaku lain atas nama Zulkifli alias Zul, otak pelaku perampokan. Terbongkarnya jejak kejahatan Zulkifli CS bermula dari penemuan jasad pasangan suami istri di Sungai Klawing, Desa Plumbungan, Purbalingga, Jawa Tengah.
Saat ditemukan, jasad kedua korban terbalut bed cover tersangkut di bebatuan sungai. Sampai akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi jasad pasangan suami istri ini. Mereka adalah Husni Zarkasih, seorang pengusaha garmen, dan istrinya Zakiah Masrur. Mereka tercatat sebagai warga Jalan Pengairan nomor 21, RT 11, RW 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di mana? Sebelah mana? Kamu buang di mana? Itunya? Sebelah pojok, pohon pisang. Beberapa saat setelah dilakukan penangkapan, tersangka Sutarto dan Engkus Kuswara sempat dibawa ke lokasi pembuangan jasad korban untuk mencari barang bukti besi yang digunakan memukul kedua korban. Pohon pisang ini kenceng begini atau begini aja? Sayangnya, polisi tidak menemukan apa-apa dalam pencarian ini. Di Desa Plumbangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah inilah jasad Husni Zarkasih dan Zakiah Masrur ditemukan. Dan Kali Klawing ini jadi saksi bisu kekejaman para pelaku. Menurut keterangan Widi Jatmiko, salah satu warga, saat ditemukan, jasad pasangan suami istri ini berada di tempat berbeda. Yang sebelah sana yang perempuan, Bang. Kemudian? Yang sebelah sana perempuan, yang laki-laki di sebelah sini. Jadi laki-laki itu sengaja didorong untuk mendekati yang satunya lagi. Soalnya kan di situ lumayan gelap, Bang. Waktu itu sekitar jam 6 masih gelap. Jadi sama warga ditarik lah dari bawah jembatan ini ke sini. Awalnya ya belum tahu kalau itu jasad manusia atau apa. Tapi kan yang mencurigakan yang perempuan di sana itu udah kelihatan kakinya, Bang. Sutarto, Engkus Kuswara, dan Zulkifli ternyata orang yang sempat bekerja di pabrik garmen milik korban. Entah apa yang membuat mereka tega menghabisi pasangan suami istri Husni dan Zakiah yang merupakan mantan bosnya. Inilah kedua tersangka yang telah menghabisi nyawa pengusaha garmen Husni Zarkasih dan istrinya Zakiah Masrur. Engkus Kuswara, salah satu tersangka, mengaku nekat menghabisi nyawa mantan majikannya itu karena diancam oleh Zulkifli, tersangka lain yang menjadi otak pelaku perampokan. Itu apaan? Besi katanya. Buat apaan katanya? Ntar kalau misalnya buat buka berangkas katanya. Aduh, saya nggak berani kata saya mau pulang aja katanya. Lu mau saya getok katanya. Saya kan posisi bawa motor tuh. Saya juga sempat takut, antara takut mau ngindar bagaimana, mau ikut bagaimana, ya sampailah di Ben Hill jam 5. Kita sempat ngopi-ngopi dulu bentar gitu sambil ngerokok. Nah, setelah pas azan kita berangkat ke sono, ke rumahnya. Saya naruh motor sama Sutarto di parkiran ruko. Dia berangkat duluan, saya ngikutin sama Sutarto. Selang berapa saat yang rencananya mau minjem duit baik-baik, ternyata ada suara teriakan. Pas saya masuk ternyata ibu itu udah geletak. Menurut Engkus, Zulkifli lah yang pertama kali punya ide untuk merampok Husni. Zulkifli merupakan sopir pribadi Husni yang sudah bekerja selama 20 tahun lebih. Dan Engkus baru 2 bulan bekerja di perusahaan garmen milik Husni. Pas hari Minggu jam 3 ke rumahnya si Jul.
jam 3 sore di rumahnya si Jul udah ada saudara Sutarto sama Zulkifli. Terus ngomongnya dia udah kita minjem duit dulu ke Bu Haji katanya, minjem dulu 2 juta katanya buat dia katanya, kalau nggak masih kita rampok aja katanya. Dia sempat ngomong ntar kita buang di depan rumahnya aja. Tahu-tahu di tengah perjalanan dia ngomong lagi, nggak jadi buang di kampung saya aja katanya, di kali. Kita nggak ngomong apa-apa, kita dalam kondisi takut, lemes gitu. Selain diancam, Engkus juga tertarik janji Zulkifli yang akan memberi 30% hasil rampokan kepadanya. Namun semua itu tak terrealisasi. Katanya ntar saya kasih 30% katanya. Saya nggak tahu, yang penting saya mah ada buat ongkos pulang kata saya. Saya mah takut, saya mah kata saya. Cuman dia nggak ngasih-ngasih, mau nggak mau ngikutin, dia mau apa saya harus ngikutin dia, soalnya yang megang semuanya dia. Cerita lain kami dapat dari tersangka Sutarto, pria yang sudah 30 tahun menjadi karyawan Husni. Dan Sutarto merupakan orang kepercayaan Husni di perusahaan garmen. Kepada kami Sutarto menceritakan perjalanan hidupnya bersama Husni. Awalnya sekitar tahun 84 Pak. Waktu Pak Haji sebelum punya rumah masih ngontrak. Baru pengantin baru. Sampai dia maju, sampai beli rumah, beli apa, saya ngikut terus Pak. Sampai saya kawin Pak. Itu sebelum kawin saya ngikut Pak Haji Pak. Sampai kawin, sampai punya anak 3, itu saya ikut Pak Haji. Pada kesempatan ini, Sutarto membantah kalau ia dikatakan sakit hati kepada Husni karena sudah tidak dipekerjakan lagi. Nyesel sama Mas Koko juga, aduh. Sama anak-anak saya juga kayak adik saya sendiri itu. Bener Pak, dekat sekali sama. Saya nggak tega Pak, bener. Saya nyesel sekali Pak. Saya kalau ketemu pengen minta maaf sama keluarga. Ya saya ingin menyampaikan kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saya hilaf, benar. Nggak sengaja sama sekali. Saya juga kebawa teman-teman saya itu. Saya ingin minta maaf sama keluarganya. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya menghabisi 2 nyawa sekaligus dalam satu peristiwa. Tentu hal ini benar-benar keji.